Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ustazah Mirna dalam pelajaran matematika. Apa kabarnya anak soleh-soleha Ustazah? Ustazah harap Ananda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat ya nak belajar dari rumahnya. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi Ananda bisa kembali ke sekolah kita yang tercinta. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ananda pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi Ananda ke depannya. Salah satu simbol kebanggaan kota Jakarta adalah Tugu Selamat Datang. Tugu ini terletak di pusat sebuah kolam air mancur yang dikenal sebagai Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Bundaran HI seringkali menjadi tempat pusat kegiatan warga Jakarta dan sekitarnya. Bundaran HI berbentuk lingkaran. Apa ciri-ciri lingkaran? Jika panjang diameter dari Bundaran HI adalah 100 meter, dapatkah kamu menghitung keliling dan luas dari Bundaran HI tersebut? Bagaimana cara menghitung keliling dan luas lingkaran? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari terlebih dahulu materi pelajaran hari ini tentang lingkaran. A. Bagian-bagian lingkaran. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah benda-benda yang berbentuk seperti bidang lingkaran atau lingkaran? Coba sebutkan. Berikut ini adalah beberapa benda yang berbentuk seperti lingkaran. Ada jam dinding, ada koin atau uang, ada kancing baju, ada roda sepeda, dan banyak lainnya. Nah, menurut kamu, apa yang dimaksud dengan lingkaran? Ya, benar. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, tahukah Ananda bagian-bagian dari lingkaran tersebut? Ya, untuk mengetahuinya, ayo kita bahas bersama. Bagian lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Nah, tahukah Ananda apa yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran? Ya, benar. Titik pusat lingkaran adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran seperti pada gambar. Titik O yang berwarna merah klip-klip ini adalah yang dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Jarak titik pusat ke setiap titik di bagian sisi lingkaran adalah sama. Bagian lingkaran yang kedua adalah diameter. Nah, apakah yang dimaksud dengan diameter lingkaran? Yang manakah diameter lingkaran tersebut? Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Misalnya ada titik A di sisi lingkaran dan titik B di sisi lainnya. Titik A dan titik B dihubungkan melewati titik pusat O. Nah, garis AB inilah yang dinamakan dengan diameter lingkaran. Diameter lingkaran disimbolkan dengan huruf D kecil. Diameter pada gambar di samping adalah panjang garis AB. Bagian lingkaran yang ketiga adalah jari-jari lingkaran. Nah, apakah yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran? Yang manakah yang merupakan jari-jari lingkaran tersebut? Jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Seperti pada gambar. Titik pada lingkaran A yaitu dihubungkan dengan titik pusat O. Garis AO yang berwarna biru, garis BO yang berwarna hijau, dan garis CO atau OC yang berwarna merah. Ketiga garis ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Panjang setiap jari-jari lingkaran ini adalah sama, yaitu AO sama dengan panjangnya OB sama dengan OC. Jari-jari lingkaran disimbolkan dengan huruf R, radian atau radius. Panjang jari-jari lingkaran di sini, jari-jari lingkarannya adalah panjang AO,
BO atau CO. Bagian lingkaran selanjutnya adalah yang busur. Nah, apakah yang dimaksud dengan busur lingkaran? Yang manakah yang busur lingkaran tersebut? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkaran tersebut. Garisnya berbentuk lengkung kalau busur tuh ya nak. Nih, ada dua titik pada lingkaran, dua sembarang titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Garis lengkung AB ini yang berwarna merah ini, inilah yang dinamakan dengan busur lingkaran. Busur lingkaran ada terbagi dua, yaitu busur kecil yang berwarna merah AB dan busur yang besar warna biru ini AB juga. Nah, bagian lingkaran yang kelima adalah tali busur. Nah, apa beda busur sama tali busur? Kita lihat pada gambar. Yang manakah yang merupakan tali busur? Nah, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Yang menghubungkan sisi lengkungnya ya nak. Misalnya ini ada titik A sama titik B. Yang busur tadi kan adalah garis lengkung AB. Nah, tali busur ini garis lurus AB yang menghubungkan ini, warna biru. Nah, yang garis warna biru inilah yang dinamakan tali busur dari lingkaran. Namanya tali busur AB. Busur AB atau garis AB. Garis AB ini yang dinamakan tali busur dari lingkaran. Bagian lingkaran yang keenam adalah juring. Nah, yang manakah yang dimaksud juring dari lingkaran? Apa yang dimaksud juring dari lingkaran? Yaitu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Tadi Ananda telah tahu yang mana busur dan yang mana jari-jari. Kita ulang lagi. A dan B ini adalah busur lingkaran. Dia dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur. Berarti nih, jari-jarinya jari-jari AO dan BO. Nah, bagian ini yang diarsir berwarna biru inilah yang dinamakan dengan juring lingkaran. Nah, juring lingkaran itu ada dua, juring besar dan juring kecil. Nah, yang berkulit ini adalah juring kecil lingkaran. Tapi jika ditanya juring saja, berarti yang ditanya itu juring kecil lingkaran ya nak. Daerah AOB ini namakan juring. Nah, juring lingkaran itu tadi ada dua, yaitu yang besar sama yang kecil. Yang kecil ini yang biru ini adalah juring kecil lingkaran. Yang berwarna kuning ini yang dinamakan juring besar lingkaran. Nah, bagian lingkaran ketujuh adalah tembereng. Nah, yang mana yang merupakan tembereng atau apa yang dimaksud dari tembereng pada lingkaran itu? Yaitu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tadi busur itu yang mana? Busur ini nih, garis AB, lengkung AB dan garis lurus AB. Daerah yang berwarna biru inilah yang dinamakan dengan tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran. Nah, pada lingkaran sama dengan juring tadi, juring ada juring besar dan juring kecil. Pada lingkaran, tembereng juga terbagi dua, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Tembereng kecil adalah daerah yang berwarna biru dan tembereng besar adalah daerah yang berwarna hijau. Bagian lingkaran yang kedelapan adalah apotema. Nah, apakah yang dimaksud dengan apotema? Yang manakah yang merupakan apotema pada lingkaran? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, kita tentukan dulu. Yang mana masih ingat? Tali busur adalah AB. Nah, garis
yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur tegak lurus, garis merah ini, yaitu garis OD inilah yang dinamakan dengan apotema pada lingkaran. Garis OD. Hubungan diameter dan jari-jari lingkaran. Nah, tahukah Ananda apa hubungan diameter dan jari-jari pada lingkaran? Ya, panjang diameter pada lingkaran sama dengan 2 kali panjang jari-jari pada lingkaran. Diameter AB, panjang diameter AB adalah 2 kali panjang jari-jari, yaitu jari-jari AO tambah dengan jari-jari OB. Nah, misalnya jari-jarinya 10, berapa diameternya? Kita tahu diameter adalah 2 kali jari-jari. Maka 2 kali jari-jari 10, 2 kali 10 sama dengan 20. Dapatlah diameternya 20. Kalau diameternya 10, berapa jari-jarinya? Nah, kalau tadi jari-jari adalah setengah dari diameter, berarti setengah kali 10. 10 bagi 2 dapat 5. Dapatlah diameternya sama dengan 5. Ustazah harap Ananda bisa memahami penjelasan Ustazah. Nah, Ananda, itulah dia bagian-bagian dari lingkaran. Ustazah harap penjelasan Ustazah bisa Ananda pahami. Alhamdulillah, materi pelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Jika Ananda belum memahaminya, silahkan ditonton ulang sekali lagi video ini. Nah, jika Ananda sudah paham, ayo kita cek sejauh mana pemahaman Ananda tentang materi bagian-bagian lingkaran ini dengan mengerjakan soal latihan. Silahkan Ananda buka buku paketnya halaman 63. Ayo kita berlatih mengerjakan latihan 1, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Selamat bekerja. Hati-hati dan teliti ya nak dalam mengerjakan soalnya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Ustazah harap Ananda bisa mengambil banyak manfaat dari materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delas, jangan lupa untuk berkunjung ke YouTube Cikgu Mirna untuk melihat video pembelajaran lainnya. Tunggu ya like dan subscribe-nya. Terima kasih.